Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Irfansyah. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari dosen saya, yaitu laporan metodologi penelitian sistem informasi. Sebelum itu, saya dari kampus Universitas Bina Bangsa. Di sini judul yang saya ambil dari penelitian itu audit sistem informasi kepegawaian pada BPBD Kabupaten Serang menggunakan framework COVID-5. Saya kelas 6C, fokusnya ke audit sistem informasi. NIM saya 140 221 00051. Latar belakang masalah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disingkat BPBD Kabupaten Serang, adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas untuk merencanakan, mengordinasikan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang. Pembentukan BPBD di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Serang didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respon, dan mitigasi terhadap bencana yang sering terjadi di Indonesia. Kabupaten Serang seperti banyak daerah lain di Indonesia sering menghadapi berbagai jenis bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Kondisi ini menuntut adanya badan khusus yang fokus pada penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang baru mulai dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 14 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Pengembangan teknologi dan perubahan cepat dalam lingkungan bisnis menuntut organisasi untuk terus beradaptasi dan meningkatkan efisiensi. Sistem kepegawaian yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan ini, misalnya otomatisasi dan digitalisasi. Proses kepegawaian dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kepuasan pegawai. Namun banyak organisasi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan teknologi ini. Sistem kepegawaian yang tidak memadai dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan retensi pegawai. Pegawai yang merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil, kesempatan pengembangan karir, atau lingkungan kerja yang mendukung, cenderung memiliki tingkat kepuasan yang rendah dan kemungkinan besar akan mencari peluang di tempat lain. Tingginya turnover pegawai dapat meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan, serta mengganggu stabilitas operasional organisasi. Organisasi perlu mengelola risiko yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, seperti risiko ketidakpatuhan hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. Sistem kepegawaian yang efektif dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah risiko tersebut secara proaktif, sehingga mengurangi potensi kerugian bagi organisasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Beberapa masalah umum yang mungkin timbul dalam sistem kepegawaian, yaitu kesenjangan keterampilan. Sistem kepegawaian yang tidak efektif mungkin gagal dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan keterampilan di antara pegawai. Ini dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kinerja. Kedua, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Jika sistem kepegawaian tidak memperjelas peran dan tanggung jawab pegawai, dapat terjadi tumpang tindih dalam tanggung jawab, kurangnya akuntabilitas, dan kesulitan dalam menilai kinerja. Kompensasi yang tidak adil. 3.
kompensasi yang tidak adil. Kompensasi yang tidak sesuai atau tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan pegawai dan meningkatkan turnover. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian mengenai sistem kepegawaian bertujuan untuk 1. Mengevaluasi efektivitas sistem kepegawaian, menilai sejauh mana sistem kepegawaian saat ini mendukung tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan pegawai, mengidentifikasi kelemahan dan peluang. Itu nomor 2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kepegawaian. 3. Menilai pengaruh terhadap kinerja organisasi, mengukur dampak dari sistem kepegawaian terhadap kinerja, produktivitas, dan kepuasan pegawai. Jenis penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya sendiri di BPBD Kabupaten Serang, Jalan Kitapa, nomor 1 Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, kode posnya 42112. Dan waktu untuk penelitiannya fleksibel karena sibuknya pimpinan menjadi faktor utama, tapi ada waktu di mana pimpinan memiliki waktu senggang sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat siang. Itu cuma sekedar melapor atau menghadap bahwa saya melakukan penelitian di BPBD Kabupaten Serang. Sedangkan untuk mewawancara dan segala kebutuhan bahan penelitian ini diserahkan ke pegawainya yang sudah senior dan mengerti situasi di BPBD Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Setelah saya mengamati kantor tempat penelitian dan menghadap pimpinan terkait jam 11.30 Indonesia Barat, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dan oleh pimpinan terkait saya dialihkan ke pegawai PNS buat wawancara. Maaf sebelumnya, di sini kan saya menghadapnya jam 11. Sebenarnya itu saya menghadapnya jam 11.30 penelitian melapornya. Nah, untuk harinya itu hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dan oleh pimpinan terkait saya dialihkan ke pegawai PNS buat wawancara. Kantor ini menggunakan website BKP SDM untuk PNS, sedangkan untuk non-PNS menggunakan website BPBD Kabupaten Serang. Wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan PNS di kantor ini, wawancara dilakukan jam 15.50 waktu Indonesia Barat, yaitu hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di kantor BPBD Kabupaten Serang. Nah, ini analisis sistem yang berjalan atau aplikasi yang berjalan saat ini. Setelah saya membuka dan melihat-lihat, saya membuka website BPBD Kabupaten Serang. Di situ ada menu-menu home, profile, berita, dokumen, pengaduan, dan hubungi kami. Dan situ juga ada tulisan nomor HP. Dan website ini bisa dibuka juga di HP. Dan untuk PNS-nya itu BKP SDM, yaitu ada menu home, profile, publikasi, layanan, jabat, dan log. Untuk BKP SDM saya nggak berani lebih jauh lagi ya, soalnya PNS. Analisis kebutuhan. Setelah saya menganalisasi tempat penelitian kantor ini cenderung lebih aktif menggunakan media sosial, sedangkan untuk websitenya jarang digunakan. Karena ketika saya melihat website ini, ada yang
kosong, contohnya menu tujuan, tidak ada kalimat atau teks. Dan untuk menu-menu yang lain seperti pengaduan, menu hubungi kami, dan yang lainnya itu ada informasinya. Menurut analisis saya, kantor ini cenderung lebih aktif ke media sosial, contohnya Instagram, WhatsApp, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya, rancangan prosedur sistem berjalan. Nah, di sini kan ada aktor, yaitu sebagai user. Nah, di sini laptop, bisa juga pakai komputer atau HP. Nah, lalu melakukan pencarian di website. Seperti gambar begitu ini, cuma saya akan jelaskannya udah sampai situ doang. Nah, untuk desain penelitiannya yaitu awalnya itu mulai, terus lanjut latar belakang masalah, selanjutnya identifikasi masalah, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, pengumpulan data itu ada 3, wawancara, observasi, dan kuesioner. Namun saya belum buat kuesioner karena ini belum membuat jurnal, karena baru proposal aja, tugas dari MK atau kuliah metodologi. Nah, lanjut analisis sistem yang berjalan. Selanjutnya rancangan prosedur sistem berjalan. Selanjutnya analisis kebutuhan. Nah, kenapa saya ditulis A? Karena tidak muat waktu saya buat desainnya. Nah, makanya saya lanjut dengan B, yaitu pengumpulan data sekunder. Selanjutnya mapping atau pemetaan. Terus audit tata kelola COVID-5. Terus metode analisa data. Nah, metode analisa data di sini ada 5, yaitu pertama initiation, planning the assessment, briefing, data collection, data validation, kesimpulan, data validation. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan selesai. Nah, pengumpulan data sekunder. Yang pertama itu struktur. Nah, struktur dari kantor ini yaitu pertama kepala badan. Nah, selanjutnya kepala pelaksana. Nah, pelaksana itu terus ada kelompok jabatan fungsional. Nah, sebelah kiri itu ada sekretaris. Di bawah sekretaris ada sub bagian umum dan kepegawaian. Terus ada sub bagian keuangan. Terus ada sub bagian program dan evaluasi. Nah, di bawah-bawahnya itu ada bidang pencegahan, kesiapsiagaan, itu dan bidang penanganan kedaruratan, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, bidang pemadam kebakaran. Kantor ini memiliki 4 bidang. Bidang pencegahan atau kesiapsiagaan yaitu ada 2, yaitu sub bidang penanganan risiko bencana, terus keduanya sub bidang kesiapsiagaan. Nah, untuk bidang penanganan kedaruratan ada 3, yaitu sub bidang tanggap darurat, kedua sub bidang logistik dan sarana prasarana, ketiga sub bidang perbaikan dan bantuan darurat. Nah, bidang selanjutnya yaitu bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu ada 3, sub bidang penilaian kerusakan, sub bidang penanganan pengungsi, sub bidang pemulihan dan peningkatan fisik, sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada bidang pemadam kebakaran. Bidang pemadam kebakaran ada 3, yaitu sub bidang penanggulang bencana kebakaran, keduanya sub bidang pencegahan dan proteksi kebakaran, dan ketiga yaitu sub bidang penyelamatan kebakaran, Satgas, satuan petugas. Selanjutnya yaitu visi. Visinya yaitu terselenggaranya layanan bencana yang responsif, adaptable, dan profesional.
dalam membangun kualitas kemandirian sinergis masyarakat menuju Kabupaten Serang yang tangguh. Misi: mewujudkan penyelenggara tugas pokok dan fungsi BPD Kabupaten Serang secara profesional, dinamis, kreatif, dan akuntabel. Kedua, meningkatkan pelayanan kebencanaan dengan mengoptimalkan esensi program pencegahan, kesiapsiagaan, dan laboratorium penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, serta sarana prasarana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ketiga, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peralatan, dan pembiayaan dalam rangka menciptakan pelayanan prima. Mewujudkan peningkatan kualitas pendokumentasian program atau kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan: melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya, sasaran strategis. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, masih kurangnya sarana dan prasarana, serta logistik penanganan evakuasi korban bencana, masih kurangnya regulasi hukum sebagai dasar pembayaran bantuan dan perbaikan darurat. Selanjutnya yaitu mapping atau pemetaan. Pengukuran capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Ketiga, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Keempat, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Kelima, menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keenam, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya. Ketujuh, menganalisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian penyataan kinerja. Audit tata kelola dalam kurung yaitu COVID. COVID-5 merupakan framework yang digunakan untuk melakukan audit sistem terkait tata kelola dan manajemen IT. COVID-5 memungkinkan organisasi untuk mengembangkan sistem dan prosedur untuk pengendalian dan pengolahan TI yang baik. Pengembangan tersebut berguna untuk menyediakan pengolahan TI perusahaan. COVID-5 digunakan oleh banyak pengguna komunitas IT, keamanan, asuransi, risiko, dan juga digunakan oleh banyak perusahaan pada bidang bisnis untuk melakukan audit. Metode analisa data. Metode analisa data di sini ada 5 ya, itu dia. Pertama, imitation. Kantor ini menggunakan sistem informasi untuk mengolah kinerja pegawai. Sistem ini bertujuan untuk memantau, mengukur, dan meningkatkan kinerja pegawai dalam penanggulangan bencana dalam rangka memastikan sistem ini efektif dan efisiensi, serta untuk mengidentifikasi potensi kebaikan. Perlu dilakukan audit terhadap sistem informasi kinerja pegawai. Kedua, planning the assessment. Di tengah dinamika yang terus berubah, pengetahuan dan informasi yang akurat memiliki peran penting dalam menghadapi bencana dengan efektif. Melalui website ini, kami berharap dapat menyediakan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat, mulai dari panduan persiapan menghadapi bencana, langkah-langkah mitigasi, hingga informasi terkini saat terjadi situasi darurat. Selanjutnya yaitu briefing. Briefing ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, ruang lingkup, dan metode audit yang akan kita lakukan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi kinerja pegawai dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
Kami ingin memastikan bahwa sistem ini mendukung pengolahan kinerja pegawai serta optimal. Ruang lingkup audit mencakup modul penelitian kinerja, laporan kinerja, dan manajemen data kinerja untuk periode 2 tahun terakhir. Semua unit kerja yang menggunakan sistem ini akan diaudit. Kita akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan pegawai dan pimpinan. Salah di sini kan manajer atau pimpinan yang terkait. Terus di sini kuesioner, analisis dokumen terkait kinerja dan pengujian langsung pada sistem informasi. Data collection untuk non PNS diatur oleh bidangnya masing-masing, sedangkan untuk PNS diatur oleh BKPSDM Kabupaten Serang. Sistemnya sendiri setiap bulan akan dirapatkan oleh pimpinan. Sistem BPBD Kabupaten Serang diperbentuk website, cuman organisasinya lebih aktif ke media sosial. Pegawai BPBD Kabupaten Serang tahun 2021 berjumlah 338 orang dengan jumlah pegawai negeri sipil PNS sebanyak 54 orang dan non-PNS sebanyak 284 orang. Jumlah pegawai negeri sipil PNS sebanyak 54 orang yaitu 19 orang struktural dan 35 orang staf. Jumlah pegawai non-PNS sebanyak 248 orang. Dari kontrak DKK sebanyak 3 orang, Rabu Bakti sebanyak 6 orang, petugas kebersihan sebanyak 3 orang, anggota damkar sebanyak 138 orang, petugas inspektur periksa PK sebanyak 15 orang, petugas survei pasca bencana sebanyak 10 orang dan 10 orang anggota TFC atau rescue tim SAR Humas, petugas logistik. Itu tahun 2021. Tahun 2024 saya belum tahu. Saya belum nanyakan spesifik. Nah, untuk data validation tidak saya masukkan karena saya belum melakukan kuesioner, jadi tidak saya masukkan untuk data validation. Terima kasih karena sudah menonton channel YouTube saya. Maaf bila ada salah kata atau yang lainnya, mohon dimaafkan karena ini saya hanya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.